Selamat datang di Media Edukasi Sumayasa Dum Edukasi Media Pembelajaran Asik, Kreatif, dan Menyenangkan. Adapun materi yang akan kita bahas yaitu tentang Sistem Tata Surya dan Kondisi Bumi, Bab 6, edisi buku paket SMP kelas 7 semester 2. Burung beo, burung belibis, buah naga dimakan ulat. Tonton videonya sampai habis, semoga bermanfaat. Oke, sebelum lanjut, mari kita berdoa bersama-sama agar diberi kelancaran dalam belajar. Dan jangan lupa untuk dukung channel ini dengan klik subscribe, like, dan share agar video ini dapat memberi manfaat untuk kita bersama. Pernahkah kamu amati langit pada malam hari? Benda-benda apa saja yang kamu lihat di langit? Tentunya kamu bisa mengamati benda-benda di langit pada malam hari. Contohnya benda yang bisa kamu amati seperti bulan dan bintang. Nah, ketika pagi menjelang, masihkah kamu dapat melihat benda-benda langit tersebut? Tentu saja tidak ya. Mengapa demikian? Oke, pertanyaan tersebut akan kita jawab dengan membahas materi selanjutnya yaitu tentang tata surya. Sistem tata surya. Tata surya adalah susunan benda-benda langit yang terdiri atas matahari sebagai pusat tata surya, planet-planet, komet, meteoroid, dan asteroid yang mengelilingi matahari. Nah, pada tahun 1600-an, Johannes Kepler menemukan bahwa bentuk orbit planet tidak melingkar tetapi berbentuk oval atau elips. Yang kedua, beliau menemukan bahwa letak matahari tidak di pusat orbit, tetapi sedikit offset. Dan yang ketiga, beliau menemukan planet bergerak dengan kecepatan yang berbeda dalam orbitnya di sekitar matahari. Sistem tata surya yang pertama yaitu matahari. Matahari adalah bintang yang berupa bola gas panas dan bercahaya yang menjadi pusat sistem tata surya. Kenapa matahari bisa dijadikan sebagai pusat sistem tata surya? Hal ini dikarenakan faktor gravitasi yang dimiliki matahari, sehingga semua benda langit yang ada di tata surya bergerak mengelilingi matahari termasuk bumi. Adapun perlapisan matahari yaitu yang pertama ada inti matahari. Inti matahari memiliki suhu sekitar 1,5 kali 10⁻⁷ derajat Celcius yang berfungsi sebagai sumber energi. Energi dari inti akan diradiasikan ke lapisan luar matahari dan kemudian sampai ke ruang angkasa. Yang kedua ada fotosfer. Fotosfer memiliki suhu sekitar 6000 Kelvin dengan ketebalan sekitar 300 km. Melalui fotosfer, sebagian besar radiasi matahari keluar dan terdeteksi sebagai sinar matahari yang kita amati di bumi. Yang ketiga, ada kromosfer. Kromosfer memiliki suhu sekitar 4500 Kelvin dan ketebalan 2000 km. Kromosfer terlihat seperti gelang merah yang mengelilingi bulan pada waktu terjadi gerhana matahari total. Yang terakhir ada korona. Korona merupakan lapisan terluar matahari dengan suhu sekitar 1 juta Kelvin dan ketebalannya sekitar 700.000 km. Korona terlihat seperti mahkota dengan warna keabu-abuan yang mengelilingi bulan pada waktu terjadi gerhana matahari total. Sistem tata surya yang kedua yaitu planet dalam. Sebelumnya, kita harus tahu apa sih itu planet. Planet adalah benda langit yang tidak dapat memancarkan cahaya sendiri. Nah, planet dalam atau planet terestrial adalah planet yang letaknya dekat dengan matahari. Planet dalam berukuran kecil, memiliki sedikit satelit atau tidak sama sekali. Berbatu, terestrial, sebagian besar terdiri atas mineral tahan api seperti silikat yang membentuk kerak dan mantelnya, serta logam seperti besi dan nikel yang membentuk intinya. Selain itu, planet dalam juga memiliki atmosfer yang cukup besar untuk menghasilkan cuaca, memiliki kawah dan fitur permukaan tektonik.
seperti lembah retakan dan gunung berapi. Nah, ini merupakan bagian dari planet dalam, yaitu terdiri dari Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Sistem tata surya yang ketiga yaitu planet luar. Planet luar atau planet Jovian adalah planet yang letaknya jauh dengan matahari. Planet luar berukuran besar, memiliki banyak satelit, dan sebagian besar tersusun dari bahan ringan, seperti hidrogen, helium, metana, dan amonia. Planet-planet dalam dan luar dipisahkan oleh sabuk asteroid. Ini merupakan bagian dari planet luar yang terdiri dari Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Sistem tata surya yang keempat yaitu komet. Komet berasal dari bahasa Yunani, artinya berambut panjang. Jadi, komet adalah benda langit yang mengelilingi matahari dengan orbit yang sangat lonjong. Komet terdiri atas debu, partikel batu yang bercampur dengan es, metana, dan amonia. Adapun bagian-bagian dari komet antara lain, yang pertama ada inti komet. Inti komet yaitu bagian komet yang berukuran lebih kecil, padat, tersusun dari debu dan gas. Yang kedua ada koma. Koma yaitu daerah kabut di sekitar inti. Yang ketiga ada ekor komet. Ekor komet yaitu bagian komet yang berukuran lebih panjang. Arah ekor komet selalu menjauhi matahari dikarenakan dorongan yang berasal dari angin dan radiasi matahari. Sistem tata surya yang kelima yaitu meteoroid. Meteoroid adalah potongan batu atau puing-puing logam yang mengandung unsur besi dan logam yang bergerak di luar angkasa. Meteoroid mengelilingi matahari dengan orbit tertentu dan kecepatan yang bervariasi. Meteoroid tercepat bergerak di sekitar 42 km per detik. Ketika meteoroid tertarik oleh gravitasi bumi, maka sebelum sampai di bumi, meteoroid akan bergesekan dengan atmosfer bumi. Gesekan tersebut akan menghasilkan panas dan membakar meteoroid tersebut. Meteoroid yang habis terbakar oleh atmosfer bumi disebut meteor. Apabila meteoroid tidak habis terbakar oleh atmosfer bumi dan jatuh ke bumi, disebut meteorit. Nah, ini merupakan contoh dari meteorit. Dan ini merupakan contoh dari meteoroid. Sistem tata surya yang keenam yaitu asteroid. Asteroid adalah potongan-potongan batu yang mirip dengan materi penyusun planet. Sebagian besar asteroid terletak di daerah antara orbit Mars dan Jupiter yang disebut sabuk asteroid. Nah, ini merupakan contoh dari asteroid yang ditandai merah di sekitar planet Mars dan Jupiter. Bahasan selanjutnya yaitu tentang kondisi bumi. Kondisi bumi dapat dilihat dari bentuk bumi yang pertama. Selama bertahun-tahun, para pelaut mengamati bahwa hal yang pertama kali mereka lihat di laut adalah puncak kapal. Hal ini menunjukkan bahwa bumi berbentuk bulat. Jadi bentuk bumi itu adalah bulat. Nah, pada tahun 1552, Magellan menemukan bahwa bentuk bumi bulat. Waktu itu, ia sedang mengadakan pelayaran dengan arah lurus. Kemudian, dia berhasil kembali ke tempat awal dia berlayar. Nah, selanjutnya, astronot dari atas melihat bahwa terdapat sedikit lonjongan di khatulistiwa dan terdapat bagian bumi yang rata di bagian kutubnya. Hal ini menunjukkan bahwa bentuk bumi tidak benar-benar bulat, akan tetapi sedikit lonjong. Bumi berdiameter sekitar 12.742 km. Kondisi bumi yang kedua bisa dilihat dari rotasi bumi.
rotasi bumi adalah perputaran bumi pada porosnya. Waktu yang diperlukan bumi untuk sekali berputar pada porosnya yaitu 23 jam 56 menit. Bumi berotasi dari barat ke timur. Aktivitas yang telah kamu lakukan adalah salah satu akibat dari rotasi bumi yaitu terjadinya siang dan malam. Nah, adapun akibat dari rotasi bumi yang pertama, adanya gerak semu harian matahari. Yang kedua, adanya perbedaan waktu antara waktu Indonesia Timur, waktu Indonesia Tengah, dan waktu Indonesia Barat, contohnya. Nah, yang ketiga, ada pembelokan arah angin, dan yang keempat, ada pembelokan arah arus laut. Kondisi bumi yang ketiga bisa kita lihat dari revolusi bumi. Revolusi bumi adalah perputaran atau peredaran bumi mengelilingi matahari. Waktu yang diperlukan oleh bumi untuk sekali berputar mengelilingi matahari yaitu 365,25 hari atau 1 tahun. Bumi berevolusi dengan arah yang berlawanan dengan arah perputaran jarum jam. Adapun akibat dari revolusi bumi antara lain terjadinya gerak semu tahunan matahari, perbedaan lamanya siang dan malam, dan pergantian musim. Nah, adapun rangkuman dari materi ini antara lain, yang pertama, tata surya adalah susunan benda-benda langit yang terdiri atas matahari sebagai pusat tata surya, planet-planet, komet, meteoroid, dan asteroid yang mengelilingi matahari. Yang kedua, matahari adalah bintang yang terdapat di dalam tata surya yang memiliki 4 lapisan yaitu inti matahari, fotosfer, kromosfer, dan korona. Yang ketiga, planet dalam adalah planet yang orbitnya dekat dengan matahari, seperti Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Yang keempat, planet luar adalah planet yang orbitnya jauh dari matahari, seperti Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, dan Pluto. Yang kelima, komet adalah benda langit yang mengelilingi matahari dengan orbit yang sangat lonjong. Yang keenam, meteoroid adalah potongan batu atau puing-puing logam yang bergerak di luar angkasa. Yang ketujuh, rotasi bumi adalah perputaran bumi pada porosnya. Dampak dari rotasi bumi diantaranya adalah gerak semu harian matahari, perbedaan waktu, pembelokan arah angin, dan pembelokan arah arus laut. Dan yang terakhir yang kedelapan, revolusi bumi adalah pergerakan bumi untuk mengelilingi matahari. Dampak dari revolusi bumi diantaranya adalah terjadinya gerak semu tahunan matahari, perbedaan lamanya siang dan malam, dan pergantian musim. Nah, adapun kuis untuk materi kali ini ada 5 soal. Soal pertama yaitu sebutkan dan jelaskan susunan tata surya. Soal kedua, dari manakah energi matahari dihasilkan? Soal ketiga, jelaskan perbedaan antara planet luar dan planet dalam. Soal keempat, jelaskan perbedaan meteorit, meteor, dan meteorit. Soal kelima, yaitu sebutkan apa saja akibat dari rotasi bumi. Sekian pembahasan materi kali ini, semoga bermanfaat untuk kita semua. Nasi kecap rasanya gurih, ditambah kuah daging cumi. Saya ucapkan terima kasih sudah mendukung video kami. Untuk mendukung video ini, jangan lupa untuk komen, subscribe, like, dan bagikan ke teman-teman kalian agar manfaatnya kita bisa rasakan bersama. Sampai jumpa di materi berikutnya. Bye-bye.